kabur. Melihat hal itu, Truman of Arctic kehilangan semangat untuk melawan dan langsung berubah menjadi sebuah sinar melayang ke langit sana. Sedangkan ekspresi orang-orang sekte Wuji lainnya langsung berubah setelah melihat hal tersebut dan langsung melarikan diri tanpa banyak berpikir. Dari kedua dewa langit itu, ada satu yang mati, ada satu yang melarikan diri. Bagaimana mungkin tokoh-tokoh kecil seperti mereka dapat melawan Cameron Lin? Melihat ini, Cameron Lin berkerut alis pelan. Kamu uruslah beberapa orang ini dan aku pergi mengejar Truman of Arctic. Usai berkata, Cameron Lin langsung pergi mengejar Truman of Arctic. Setelah mendengar itu, Teddy Ling juga tidak membalasnya dan langsung melayangkan sebuah pukulan kepada seorang pendekar dewa sejati yang sedang kabur. Pihak sekte Wuji mereka telah kehilangan seorang dewa langit, Truman of Arctic pun melarikan diri meninggalkan mereka, sehingga tidak ada satupun dewa sejati yang dapat menyainginya. Dalam sekejap mata, 3 orang pendekar dewa sejati pun mati di tangan Teddy Ling. Sedangkan Cameron Lin dan Truman of Arctic berubah menjadi 2 buah sinar yang meluncur cepat ke bagian utara. Melihat jarak mereka berdua yang semakin mendekat, Truman of Arctic tidak tahan untuk mengeluarkan suara. Cameron Lin, apakah kamu benar-benar ingin melawan sekte Wuji kita hingga mati? Kalau kamu masih tidak mau pergi lagi, tunggu pendekar sekte Wuji kemari, kamu hanya bisa berakhir menetap di wilayah bagian utara. Cameron Lin mengerut alis pelan. Tempat ini adalah wilayah bagian utara dan termasuk wilayah kekuasaan sekte Wuji, ia memang agak berbahaya untuk menetap di sini. Namun melihat dirinya yang bentar lagi sudah mau terkejar Truman of Arctic, ia pun tidak ingin kehilangan kesempatan ini untuk membunuh Truman of Arctic. Jangan keterlaluan, Cameron Lin. Truman of Arctic menoleh balik dan melototi Cameron Lin. Memangnya mengapa kalau aku keterlaluan? Cameron Lin berkata dengan datar. Ia mengaktifkan seluruh tenaga yang terdapat di dalam tubuhnya dan berubah menjadi sinar yang lebih cepat 2 kali lipat dari sebelumnya untuk mengejarnya. Akan tetapi raut wajahnya langsung berubah. Meskipun jaraknya dengan Truman of Arctic tidak sampai ribuan meter, namun dari langit wilayah bagian utara sana malah ada sebuah sinar besar yang mendatangi mereka. Aura sinar ini sangatlah kuat, bahkan tidak bisa dibanding dengan Truman of Arctic mereka. Sedangkan Truman of Arctic yang berada di depan malah menunjukkan raut wajah senang dan berteriak kencang. Tolong aku, Tuan Suci Apollo. Bisa-bisanya Apollo. Hati Cameron Lin langsung merasa tegang. Meskipun ia tidak pernah bertemu dengan Apollo, tapi ia juga sudah pernah mendengar namanya. Apollo ini adalah pemilik Freeze Palace dan memiliki kemampuan tingkat puncak Dewa Langit, bahkan ada orang yang mengatakan bahwa ia telah menginjakkan setengah kakinya menuju tingkat Raja Dewa. Walaupun Cameron Lin cukup percaya diri akan kemampuannya, tapi ia juga tahu diri dan mengetahui bahwa dirinya mungkin saja bukanlah lawannya Apollo. Ia pun langsung berbalik badan dan melarikan diri. Siapakah orang itu? Apollo mendekati Truman of Arctic dan bertanya. Cameron Lin dari Istana Chaotian. Orang itu tidak boleh dibiarkan hidup, kalau tidak akan menjadi masalah besar untuk nanti hari. Truman of Arctic langsung memberitahunya. Bisa-bisanya Is menjadi begitu hebat. Kamu tetap menunggu pendekar sekte Wujimu di sini. Untuk Cameron Lin, biarkan aku saja yang membunuhnya. Usai berkata, tubuh Apollo langsung menghilang dari tempat dan muncul di sekian ribu meter sana untuk mengejar Cameron Lin. Melihat Apollo di belakang yang semakin mendekat, raut wajahnya pun langsung berubah. Ia melompat di tengah udara, lalu melayangkan pukulan ke arah Apollo dengan sinar perak yang cemerlang. Dung! Apollo juga melayangkan pukulan kemari. Setelah menerima pukulan dengannya, tubuh Cameron Lin langsung gemetar kuat, bahkan roh dewanya juga ikut terguncang kencang. Ia pun memakai kesempatan ini untuk melarikan diri lagi. Tidak dapat menyainginya. Meskipun mereka baru pertama kali bersaing, tapi hati Cameron Lin langsung muncul pikiran seperti itu. Tubuhnya memang lebih baik dari Apollo, namun untuk energi sejati, ia masih terlalu jika harus dibanding dengan Apollo.
Jika harus benar-benar bertarung, ia tentu saja bukanlah lawannya. Bisa-bisanya memiliki kemampuan yang seperti itu di usia yang begitu muda, bahkan saat Suho Zhen masih muda juga belum mempunyai kemampuan seperti itu. Apollo menginjak sinar dan berkata dengan tak acuh. Apa yang dikatakan Artik itu memang benar, kamu itu tidak boleh dibiarkan hidup. Mungkin tidak perlu 1000 tahun, kamu sudah bisa mencapai tingkat Raja Dewa. Hingga saat itu, satu galaksi tidak ada yang bisa menahanmu lagi. Ingin membunuhku, kamu harus berhasil melakukannya terlebih dahulu, ujar Cameron Lin dengan tampang yang datar. Mati. Apollo juga tidak berbicara banyak lagi, lalu langsung menerobos ruang kosong dan tiba di dekat Cameron Lin, serta mendaratkan sebuah pukulan pada punggung Cameron Lin. Cameron Lin dapat merasakan pukulan di punggungnya itu. Ketika bertarung lagi dengannya, energi sejatinya pun tak tertawan dan ia pun langsung terbang jauh ke belakang. Kedua kakinya yang berdiri di atas ruang kosong itu pun meninggalkan 2 jejak garis yang panjang. Kamu tidak dapat kabur dariku. Apollo berkata dengan tak acuh. Kecuali Suho Zhen muncul, kalau tidak ada satupun orang di dunia Tianhuang ini yang bisa menyelamatkanmu. Selesai berkata, ia lagi-lagi melangkahkan kaki. Dung, dung, dung. Cameron Lin memusatkan perhatian dan juga hanya menemukan sebuah bayangan buram yang meninggalkan 3 pukulan pada tubuhnya dalam seketika. Detik sebelumnya, Apollo masih berada di depan sana. Namun detik selanjutnya, ia malah sudah berada di belakangnya. Ia pergi dan datang tanpa memberikan aba-aba sama sekali seperti hantu. Sejumlah bayangan yang memenuhi langit itu pun persis dengan dewa sejati. Bahkan flash kill yang dipelajari True Man of Wumeng tampak seperti sebuah pertunjukan anak kecil di hadapan Apollo. Tinju free skill. Sekalinya Apollo mengeluarkan pukulan itu, aura tinju yang kuat itu pun mendarat di tengah ruang kosong dan meledak satu-satu. Aura tinju yang begitu kuat langsung menembus tubuh Cameron Lin dan membuat pakaian Cameron Lin hancur, sehingga tubuhnya muncul sebuah lubang darah yang sebesar 10 cm, serta menunjukkan darah dewa warna perak dan tulang warna perak. Kalau bukan karena tubuh Cameron Lin kuat, mungkin ia sudah hancur di bawah serangan Apollo itu. Bunuh. Sepasang mata Cameron Lin memancarkan sinar perak. Sejumlah pukulan keluar dan darah dewa peraknya membara. Awalnya Cameron Lin yang tidak secepat Apollo pun bisa-bisanya membalas serangan Apollo dengan cepat. Aku ingin melihat betapa banyak ki dan darah yang bisa dibakarmu. Melihat Cameron Lin seperti ini, Apollo malah tampak tidak panik. Ki dan darah seseorang itu terbatas, bahkan pendekar tingkat dewa langit seperti mereka juga tidak mungkin terus membakar ki dan darah mereka itu. Sekalinya mereka kehilangan banyak ki dan darah, untuk ringannya, mereka hanya mengalami kemunduran tingkat, namun kalau untuk beratnya, mereka mungkin saja akan kehilangan nyawa. Bunuh. Cameron Lin juga tidak membalasnya. Pertarungan kali ini adalah pertarungan yang paling berbahaya dalam seumur hidupnya. Gerakan Apollo ini terlalu cepat, kalaupun ia harus membakar ki dan darah, ia juga sulit untuk melarikan diri dari pengejaran Apollo. Ia hanya bisa memilih untuk melawannya baru bisa mempunyai jalan hidup. Semakin bertarung, gerakan mereka juga menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, mereka berdua melupakan jurus-jurus mereka dan hanya memakai energi sejati untuk memperkuat tubuh mereka. Mereka bagai dewa perang hebat yang menjadi semakin kuat karena pertarungan. Dung. Gelombang Apollo menerima sebuah cakaran dari Cameron Lin. Sekujur tubuhnya pun langsung terhuyung ke belakang dan bisa-bisanya sepotong daging besar langsung terkeruk dari tubuhnya. Ia mengerut alis pelan, ini adalah kali pertamanya terluka ketika ia bertarung dengan seorang junior. Ketika ia beberapa kali bertarung dengan Suho Zhen, luka yang dialaminya juga hanya begitu saja. Akulah yang terlalu meremehkanmu. Aura tubuh Apollo langsung berubah. Luka yang terdapat pada tubuhnya juga ikut langsung memutih kembali. Raut wajah Cameron Lin masih belum berubah. Ia tampak sangat menyedihkan, namun kondisi lukanya sebenarnya juga tidak begitu serius. Meskipun Apollo berhasil mendaratkan beberapa pukulan kepadanya,
tapi tubuhnya ini sangatlah kuat, bahkan Apollo juga sangat sulit untuk meninggalkan luka berat pada tubuhnya. Lagi sini, Apollo juga tidak banyak berkata lagi dan langsung menghampiri Cameron Lin. Jika hari ini ia tidak dapat mengalahkan seorang junior, lalu bagaimana dengan harga dirinya di masa yang akan datang nanti? Dung, dung, dung. Seiring mereka yang terus menubruk, di tengah ruang kosong sana pun terdengar suara yang persis dengan para dewa memainkan gendang. Kekuatan pukulan mereka yang saling bertemu pun membuat bumi dan ruang kosong ikut berguncang. Gerak-gerik di sini memang terlalu besar, sehingga banyak orang yang merasakan gerak-gerik itu. Sejumlah orang pun buru-buru datang kemari dan menyaksikan adegan ini. Meskipun mereka tidak dapat melihat jelas bagaimana tampak wajah kedua orang yang bertarung ini, tapi mereka juga tahu bahwa kedua orang ini pastinya adalah pendekar yang berkelas. Truman of Arctic juga tidak memilih untuk lanjut melarikan diri, melainkan datang kemari. Namun ia tidak menyangka bisa-bisanya ia bertemu dengan adegan seperti ini. Seorang pemilik Freeze Palace bisa-bisanya tidak dapat mengalahkan seorang pemuda yang kultivasinya belum mencapai 100 tahun.